Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar walang tajida lahum nasira. Al-ayah amma ba'd. Para pendengar radio Suara Ngawi yang berbahagia, pada kesempatan sore yang cerah ini, marilah kita untuk selalu dan senantiasa meningkatkan rasa syukur kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama mengucapkan kalimah tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas limpahan rahmat dan ridhonya, kita semua oleh Allah masih diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, diberikan nikmat ihsan, sehingga masih dapat melaksanakan kewajiban syam Ramadan. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita telah memasuki hari yang ke-14. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan shalihah wa amalan maghbula. Allahumma amin. Salawatan wa salamuhu kunjuk dumateng panutan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita semua minal zulumat ilan nur. Para pendengar radio Suara Ngawi yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita telah memasuki puasa Ramadan hari yang ke-14. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan awwalur rahmah. Bulan Ramadan 10 hari yang pertama adalah hari-hari yang penuh rahmat. Alhamdulillah telah dapat kita lalui. Wa ausatuhu maghfirah, 10 hari yang kedua adalah hari-hari yang penuh ampunan. Semoga di 10 hari yang kedua ini kita oleh Allah diampuni segala dosa dan kesalahan kita. 10 hari yang terakhir adalah haidkum minan nar. Semoga nanti kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan dan kita bisa terbebas dari panasnya api neraka, sehingga nanti kita keluar dari Ramadan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi insan yang muttaqin. Allahumma amin. Para pendengar radio Suara Ngawi yang berbahagia, perkenankanlah kami pada sore hari ini akan menyampaikan tema dalam acara Mimbar Agama Islam dengan tema bahaya kemunafikan. Para pendengar yang berbahagia, kata munafik berasal dari kata nifak yang artinya berbeda antara lahir dan batin. Menurut ulama terkenal yang bernama Ibnu Katsir, bahwa nifak itu artinya memperlihatkan kebaikan kepada orang lain dan menyembunyikan kejelekan-kejelekan yang ia miliki. Tapi menurut Ibnu Jurayj, bahwa orang munafik adalah orang yang perkataannya berlawanan dengan apa yang ia kerjakan, bahkan batinnya menyelisihi lahiriahnya. Para pendengar radio Suara Ngawi yang berbahagia, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 tanda orang munafik sebagaimana sabdanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiki thalathun,
idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza dumina khana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila ia berbicara ia bohong, apabila ia berbicara ia dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila ia berjanji ia mengingkarinya. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya ia khianat. Itulah para pendengar radio Suara Ngawi yang berbahagia, 3 tanda orang munafik. Menurut ulama, bahwa munafik itu dibagi dalam 2 hal. Yang pertama, munafik i'tiqadiyah atau munafik akidah, yaitu hatinya tidak beriman, tetapi sikapnya selalu menunjukkan keislaman di tengah-tengah masyarakat. Hatinya benci Islam, tetapi sikapnya menunjukkan keislamannya di tengah-tengah masyarakat. Inilah munafik yang paling berat, yaitu munafik i'tiqadiyah ini. Contohnya, pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang menunjukkan seakan-akan membela Islam di hadapan Rasulullah, tetapi hatinya tidak beriman, bahkan memusuhi Islam. Ini adalah munafik yang sangat berbahaya. Yang kedua adalah munafik a'mali atau munafik dalam perbuatan. Ia sering melakukan kebohongan-kebohongan, sering ingkar janji, lupa amanah, sehingga menimbulkan tidak nyaman terhadap diri maupun orang lain atau orang yang ada di sekitarnya. Para pendengar radio Suara Ngawi yang berbahagia, maka perbuatan orang munafik ini akan membawa dampak yang negatif. Yang pertama, orang munafik itu dibenci dan dijauhkan dari masyarakat. Yang kedua, orang munafik ini dibenci Allah dan Rasul-Nya, bahkan akan dibalas oleh Allah dengan neraka. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Yang artinya sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhumullah walahum adzabum muqim. Yang artinya Allah menjanjikan, Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka akan mendapat azab yang kekal. Quran surat At-Taubah ayat 68. Para pendengar radio Suara Ngawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada 4 hal dalam rangka supaya kita dijauhkan dari kemunafikan. Yang pertama, rajin-rajinlah, istiqomahlah untuk melaksanakan sholat
berjamaah. Sesuai dengan sabda Rasulullah, siapa yang melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari dengan berjamaah, dengan memperoleh takbiratul ihramnya imam, maka ia akan terbebas dari dua hal, yaitu terbebas dari neraka dan terbebas dari kemunafikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka dari itu istiqomahlah dalam melaksanakan sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu sendiri pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah, yaitu dengan 27 derajat. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajatan. Walau kita repot, hendaknya kita tetap melaksanakan ibadah sholat. Walau kita rapat, jangan melupakan sholat, terutama sholat berjamaah. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, janganlah kita sekali-kali meninggalkan yang namanya ibadah sholat. Karena amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah masalah sholat. Dan sholat inilah yang akan menghilangkan sifat-sifat kemunafikan yang ada pada diri kita masing-masing. Yang kedua, perbanyaklah sedekah. Baik itu sedekah wajib berupa zakat maupun sedekah sunnah. Karena harta itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita tunaikan, kita berikan sebagian dari harta kita untuk membantu anak-anak yatim, orang-orang fakir maupun orang-orang miskin. Karena apa yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan, itu adalah sebagai penolak bala atau penolak bahaya bagi diri kita masing-masing. As-shadaqatu litaf'il bala. Sedekah itu adalah menghilangkan bala, menghilangkan bahaya, baik bahaya secara lahiriah maupun bahaya secara batiniah, termasuk sifat-sifat nifak. Untuk itu sedekah ini bisa menghilangkan sifat-sifat nifak, sifat-sifat kemunafikan yang ada pada diri kita. Maka dari itu orang yang baik adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Para pendengar radio Suara Ngawi yang berbahagia, yang ketiga, perbanyaklah zikrullah, zikir kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Zikir itu banyak macamnya. Seperti kita membaca istighfar, itu juga termasuk kalimah zikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah wa wafiqni amalan salihah. Itu adalah istighfar yang merupakan kalimah zikir. Selain itu kita juga istiqomahkan untuk kalimah tasbih. Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah,
walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah. Baca kalimah tasbih. Juga kita bisa membaca kalimah tahmid, alhamdulillah. Kita juga bisa, zikir kita bisa membaca kalimah takbir, la ilaha illallah. Kalimah takbir, Allahu Akbar. Kalimah tahlil, la ilaha illallah. Lisan kita juga bisa membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibikal khairil khalqil kullihim huwal habibul ladzi turja syafa abduhu li kulli hauli minal aqwali muqaddahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, yang bisa menghilangkan sifat kemunafikan adalah membiasakan perilaku dengan akhlak yang terpuji. Ada dua sifat yang tidak pernah tergabung dalam hati seorang munafik, yaitu perilaku luhur, akhlak terpuji, dan pemahaman terhadap agama. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Suatu contoh akhlak terpuji, misalnya kita di pinggir jalan melihat orang tua yang sedang menyeberang jalan, maka kita sebaiknya membantu orang tua yang menyeberang jalan itu. Misalnya kita melihat ibu yang hamil dalam kendaraan umum, padahal kita pada waktu itu duduk di tempat duduk, maka hendaknya kita mempersilahkan ibu hamil itu yang duduk, kita yang berdiri. Misalnya kita melihat duri di tengah jalan, hendaknya kita mengambil dan membuangnya. Misalnya kita juga melihat wanita yang menyusui, yang itu mungkin juga di kendaraan umum dan tidak mendapatkan tempat duduk, hendaknya kita mempersilahkan kepada ibu atau wanita yang menyusui anaknya itu. Itu adalah contoh-contoh perilaku atau akhlak yang terpuji. Para pendengar radio Suara Ngawi yang berbahagia, yang kelima, kita agar terbebas dari sifat orang-orang munafik adalah membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, hendaknya selesai melaksanakan sholat tarawih, kita rutinkan untuk melaksanakan tadarus Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca itu nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi para pembaca-pembacanya. Sesuai dengan sabda Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong bagi para pembaca-pembacanya. Wa qala aidon nawwiru qulubakum bi qiraatil Qur'an. Hiasilah hati-hati kalian dengan membaca Al-Qur'an. Bahkan rumah-rumah kita, mari kita biasakan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, syukur bisa istiqomah setiap hari, walaupun mungkin setengah surat atau bukan setengah rukuk dari Al-Quran. Kita biasakan agar rumah
rumah kita ada cahaya dari Al-Quran, kalau rumah kita penuh cahaya dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca setiap hari, insya Allah juga akan memberikan ketenangan bagi diri kita, bagi keluarga kita, maupun bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Tapi kadang-kadang rumah-rumah kita jauh dari bacaan Al-Quran. Apalagi era modern seperti sekarang ini. Mungkin anak-anak kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita sering membaca WA, sering bermain Facebook, sering bermain Instagram daripada kita membaca Al-Quran. Bolehlah kita mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi, boleh kita bermain WA, FB, dan lain sebagainya, tapi jangan sampai melupakan untuk membaca Al-Quran. Supaya apa? Kita mendapatkan barokahnya Al-Quran, sehingga kita bisa terbebas dari sifat-sifat nifak, dan keluarga kita menjadi keluarga yang syakinah, mawaddah, warahmah. Para pendengar Radio Suara Ngawi yang berbahagia, itulah yang dapat kami sampaikan tentang bahaya nifak. Untuk itu kita sebagai muslim, sebagai mukmin yang baik ini, jauhilah sifat nifak, karena sifat-sifat orang munafik itu akan mencelakakan bagi diri kita maupun orang lain, dan kita besok di hari kiamat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diri kita, keluarga kita terbebas dari sifat nifak, sehingga kita menjadi mukmin muslim yang sejati, bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Suara Ngawi yang berbahagia, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.